Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yakut Raja Aksa. Saya pewawancara dari kelompok kewirausahaan di UIN Salatiga. Di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Diki. Bapak Diki. Ya. Dengan Bapak Diki di Pondok Bargun. Yang pertama saya akan tanyakan adalah bagaimana dulunya kok bisa Bang Diki ini membangun kafe ini? Itu inspirasinya dari mana, dan coba ceritakan dulunya gimana Bang, itu biografinya terbangun kafe ini. Awalnya kan dulu kita buka ini kan hanya perkebunan ya, pertanian. Jadi bangunlah satu bangunan plus tempat tinggal. Kalau males, dulu kan kita nginapnya di Semarang nih, Yes. di rumah bos kan. Jadi karena kadang cuaca hujan, jadi kita kadang nggak bisa pulang, kadang kan motoran gitu kan. Bangunlah itu untuk tempat tinggal, dilengkapi lah di situ untuk alat-alat rumah, alat-alat dapur gitu ya. Ya. Nah, jadi pas beliau sudah melihat bangunan yang itu, bapak ke sini, bosnya, cobalah bangun tempat saya gitu. Jadi dia minta joglo. Dan itu saya bangunin joglo, tak bangunkan joglo, ada 2 kamar plus dapur untuk tempat santai. Nah, karena bapaknya jarang-jarang ke sini, jadi akhirnya kan kita juga yang nempatin. Fasilitasnya kita ada karaokean, jadi tiap malam teman-teman ke sini ngopi, karaokean gitu kan. Jadi akhirnya timbullah di pikiranku, ah, ini apa buat warung? Kalau orang karaokean kan listrikku ini gitu, terbantu listrik, terbantu wifi gitu. Makanya kita buatlah, cobalah kecil-kecilan tapi ini. Berarti ini kan kira-kira udah dibangun berapa lama Bang? Pertama kali. Kalau ini bangunan ini udah ada sekitar 3 tahunan. Berarti udah dari 3 tahun yang lalu 3 ya. tahun yang lalu. Kalau di kafe ini itu menu yang paling spesial yang beda dari yang lain itu apa ini, Pak? Yang bikin ikon di kafe ini. Untuk sementara ini yang ibaratnya walaupun jarang-jarang ya, tapi yang membuat penariknya di sini itu soto Medan sama bubur Manado. Oh, berarti di sini ada makanan khas Medan sama Manado ya? Iya, khas Medan sama Manado. Dia punya khas. Ya, untuk ciri khas dari kafe ini. Iya. Kalau dari tantangan selama awal mula berdiri kafe ini sampai sekarang itu, dan hambatannya itu apa, Bang? Ya, itu kadang banyak sih ya tantangannya, banyak tantangannya, hambatannya banyak. Karena namanya kita juga baru belajar untuk, ya istilahnya kan walaupun ada bosnya selaku di sini kan, ya mau tidak mau jadi owner lah gitu kan. Jadi banyak sebenarnya tantangan, belum lagi menghadapi orang-orang yang ya ibaratnya kurang kurang senang sama kita, gimana caranya kayak gitu kan. Terus tantangan yang kedua itu cuaca, karena kita nggak punya indoor ya, kita adanya outdoor gitu. Jadi kalau cuaca hujan kita kalah, jadi kita kadang-kadang tutup. Oh. Kalau rencananya untuk pengembangan kafe ini untuk selanjutnya itu gimana? Ada, kita pengembangannya, kita tambah meja biliar untuk penarik sama buka kolam pancing. Nanti kolam pancingnya kita buat kiloan. Karena kita kemarin coba ibaratnya untuk lalapan atau paket nila goreng, nila bakar itu
kesannya lambat. Untuk prosesnya ikan itu lambat. Maksudnya kadang kan dia satu malam itu paling berapa kilo gitu. Tapi kalau kita buka pancingan 40.000 per kilo, di situ membantu untuk Iya. Berarti bisa juga untuk tambah-tambahan ya. bisa. Kalau strategi pemasaran di kafe ini tuh seperti apa, Bang? Kalau strategi untuk sementara ini kita belum ada sih menggunakan media, cuma strategi manual ya dibilangnya. Manual itu ibaratnya terlebih kita di tepi jalan. Jadi kita tidak membuat bikin kayak menu apa gitu. Jadi biar orang penasaran, orang sendiri yang datang gitu. Nah, gitu aja strateginya sih. Kalau dari penghasilannya itu berapa, Bang? Dan dari mana aja gini? Kalau untuk hasil KP-nya sendiri sih sebenarnya masih minim. Karena kita juga ibaratnya gimana ya, kita kan bukanya dari jam 3 sampai jam 10 malam. Kita nggak bisa 24 jam gitu kan. Masih minim lah. Nah, dibantulah dengan hasil-hasil kebun, hasil pertanian yang di sana untuk menyupport kayak kebutuhan KP-nya sendiri, kayak kebutuhan dapur, belanja kami yang ada di sini, termasuk yang anggota-anggota kerja, baik kopinya, baik gajinya, gitu. Jadi kalau tanpa ada support dari kebun, berat sih kalau hanya mengharapkan ini masih gitu. Jadi kita harus muter terus lah. Berarti penghasilannya tidak hanya dari Nah, kafe, tapi juga ada dari perikanan, dari dari perkebunan, ya, ada peternakan juga ya. ternak ya, ada juga beberapa kayak telur, telur bebek, kita bisa kadang-kadang bisa jual gitu kan. Anak angsa kita jadikan bisa jual. Jadi itu nanti menutup sini. Misalnya dari telur bebek menutup ke ikan, hasil ikan menutup ke angsa gitu, hasil angsa menutup. Jadi saling tutup gitu. Oh, kalau dari penghasilan semua itu kira-kira sebulan itu bisa berapa, Bang? Kalau dikalkulasi sebulannya sebenarnya itu kurang lebihnya itu kalau 15 jutaan itu dapat lah. Bersih ya itu, Bang. Eh termasuk bisa dibilang bersih itu 15 jutaan itu. Termasuk udah Mm-mm. biaya semuanya Biaya udah semua pasti. yang udah keluar gitu. Karena kan kita diputar lagi dengan yang 15 itu diputar lagi. Bulan ke depannya kan kita putarkan lagi gitu. Iya. Dapatnya berapa, hasilnya oh segini bulan ini. Ya udah bulan depannya kan kita putar karena kan kita bukan istilahnya yang memang betul-betul cenderung kayak KP-KP lain ya yang Iya. memang punya investor gitu kan. Kita kan enggak, kita kan mandiri, Iya. berusaha sendiri karena beliau juga pasrah udah terserah apa yang mau dia apa nyom, jadi hanya dikasih modal bangunan doang. Oh. Jadi untuk pesan dan kesannya Abang ini untuk para generasi-generasi selanjutnya yang ingin membuka kafe, pesan dan kesannya itu apa, Bang? Kalau pesannya ya nggak usah ragu lah tentang usaha apapun, apalagi usaha kafe ya sekarang itu masalahnya untuk tempat tongkrongan anak-anak muda itu dicari. Jadi gimana caranya biar supaya customer atau pelanggan itu nyaman, itu aja sih pesannya untuk yang muda-muda yang punya modal lah. Ini kan termasuk saya ini nggak punya modal ini, nggak ada yang support, nggak ada investor gitu. Jadi kita kelola sendiri. Nah kalau kesan yang paling utama itu gimana ya? Dijalani aja lah gitu. Karena susah juga kalau nggak dijalani. Kalau aku nanti cerita ya banyak suka duka kesannya. Baik, sekian dari kami. Apabila banyak kekurangannya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.